Mereka bukan mengsanksi Beckham Putra, tapi melemahkan King Persib agar gagal back-to-back juara. Usut punya usut, benarkah ada peran mafia sepak bola dalam sanksi Beckham Putra ini? Tanda tanya gede, bobotoh. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Wayahna weekend ayeuna mah kita agak sedikit mikirkan heula Persib. Biasanya kalau weekend saya bikin konten hanya satu saja, tapi sekarang mah ingin dedeg-degloba bobotoh, karena ada satu keputusan yang pada akhirnya memang berpengaruh kepada Persib Bandung. Ya, walaupun sebenarnya keputusan Komdis ini udah nggak aneh dan udah terprediksi sama semua bobotoh tentang akan ringannya sanksi dan denda kepada saudara kita Persija Jakarta dan tentang akan dapatnya sanksi kepada Persib Bandung. Cuman awalnya prediksi kita sanksi yang akan didapat Persib itu hanya sanksi bobotoh yang datang ke Patriot Candrabaga Bekasi saat nonton Persija lawan Persib Bandung. Cenah eta oge aya bobotoh, tapi anggaplah benar aya bobotoh. Itu dapat sanksi hal yang wajar. Tapi ternyata dapat teguran keras sekaligus sanksi untuk Beckham 3 kali tidak bermain. Acan bandingnya ya teh. Dan Persib juga sebenarnya udah melakukan banding. Ini udah keluar dari statementnya Wahaji Umu. Persib udah langsung mengajukan banding kepada Komdis, tapi Komdis belum ada jawaban soal sanksi Beckham Putra ini. 3 pertandingan ya minimal atau jadi hiji pertandingan, berarti lawan big match selawan saudara kita Persebaya, Beckham udah dipastikan tidak akan bermain. Anu jadi masalah deui ieu ngadadak, bojan hodak amuk-amukan. 5 hari latihan saya bersama Beckham Putra, tapi malam isuk nadek main, Beckham dapat surat sanksi. Ini sangat tidak profesional. Kita akan bahas juga titik amakna bojan kekesalan angke di konten yang berbeda. Karena kalau dibahas KB agak panjang bobotoh. Kita fokus aja dulu kepada layak nggak Beckham mendapatkan sanksi. Itu yang pertama. Lamun kita boleh membanding-bandingkan, walaupun nggak tahu siapa, banyak juga yang ngomong tong dibanding-bandingkan atau senah. Ya mau tidak mau kita harus membandingkan. Beckham dianggap menjadi provokator, memprovokasi atas kericuhan yang ada kepada supporter Persija Jakarta. Jadi karena Beckham, aya rusuh teh, aya pengeroyokan, aya pelemparan, aya player, itu karena Beckham. Di provokator kursi Beckham. Nah, padahal lamun kita ngomong tentang provokasi, di pihak pemain Persija pun ada kok yang melakukan selebrasi provokasi. Bahkan dari banner ada kok yang bilang gede pisan kan gogog. Senanya gogog, apakah itu bukan provokasi? Terus juga sebelum laga ngecoret-coret picking gogog kepada bus yang membawa Persib Bandung. Apakah itu bukan provokasi? Bahkan kita tarik lagi, terus ada mercon di hotel Persib menginap. Apakah itu bukan provokasi? Cacian-cacian dari cen-cen supporter yang ada di stadion. Apakah itu bukan provokasi? Pelemparan botol sampai mengenai pemain. Apakah itu bukan provokasi juga? Nah, itu mah nyalain provokasi sih, meueun lamun cek pihak Komdis mah meunya ieu mah meueun gitu, cek pihak kita mah itu juga provokasi. Apakah itu dapat sanksi juga? Apakah dapat denda juga? Apakah dapat hukuman juga? Ya, bobotoh juga bisa menilai lah. Kita sebenarnya selalu berusaha untuk tidak suuzon. Bahkan kalau bobotoh yang nonton konten saya udah sedang lama, bahkan di beberapa konten tentang pembahasan kerusuhan antara laga Persija melawan Persib Bandung ini, saya selalu tekankan kami berusaha untuk tidak mengaitkan orang-orang yang ada di PT LIB, orang-orang yang ada di Komdis PSSI, orang-orang yang ada di AFI, tidak berusaha kami kaitkan akan keterkaitan kepada Persija Jakarta. Walaupun itu sangat sulit, kita tahu lah di RUT PT LIB Pak Peri Paulus siapanya Persija. Kita tahu lah bagaimana keterkaitannya. Tapi saya selalu bilang, kalau Pak Peri mengeluarkan statement, yang statementnya udah banyak juga, dan saya bahas di konten sebelumnya juga, kami berusaha melihat bahwa itu adalah statementnya Komdis, bukan pribadi Pak Peri Paulus. Begitupun juga pemain-pemain atau orang-orang lain yang memang
indikasi mendukung Persijanya ada. Kami berusaha tidak ke situ, tapi setelah banyaknya keputusan-keputusan, sulit untuk kami tidak mengaitkan bahwa kalian berpihak kepada salah satu tim atau ada standar ganda. Sulit untuk kami, sangat-sangat sulit, karena mungkin ini bisa dibilang tidak adil, walaupun bagi mereka juga tentu mungkin ini adil karena ada landasan-landasan pasalnya. Cuman ya sulit untuk diterima lah gitu. Beckham dingin, tidak profesional, akhirnya banyaklah pertimbangan-pertimbangan. Cole Palmer lah, Gavi, Pedri lah, bikin selebrasi, dianggap kalau main di Liga Wakanda katanya kayak gitu, kalau di Liga Indonesia 30 hari, 30 pertandingan tidak bisa bermain lah, dan segala macamnya. Itu yang dimasalahnya. Kalau soal provokasi, harusnya ada juga kan pemain dari Persija Jakarta yang melakukan provokasi. Itu jelas-jelas videonya ada gitu kan. Cuman bagi mereka mungkin itu dianggap tidak provokasi. Yang dianggap provokasi hanyalah Beckham Putra. Dan tentu ini sangat merugikan Persib Bandung, Bobotoh. Dan ini masuk ke pembahasan tentang sebisa apa Persib tanpa beberapa pemain inti. Nah, kita akan bahas juga di konten yang berbeda nanti. Karena kalau dibahas di sini panjang oge, Bobotoh. Karena akan berdampak kepada Persib Bandung. Yang pertama, kemarin aja saat laga melawan Madura, Persib tanpa Beckham seperti kehilangan kreativitas. Soal apakah berarti Persib dengan nyepeng kahiji pemain saja Beckham gitu kan. Nah, itu beda deh. Mungkin sesanya kita bahas. Nah, tapi yang jadi masalahnya ini tidak sesuai skema yang diinginkan oleh Coach Bojan. Kenapa seperti itu? Bojan udah bilang dari awal 5 hari kita bermain dengan adanya Beckham. Maaf, berlatih dengan adanya Beckham Putra, menyiapkan strategi bersama Beckham Putra, tapi penting isu ngendek main, tiba-tiba dapat sanksi, ulah bermain. Sangat tidak profesional. Itu kata Coach Bojan Hodak. Bahkan Coach Bojan Hodak juga kan selalu bilang, saya itu sebenarnya berusaha untuk tidak mengomentari orang-orang di atasannya. Di atasannya tuh wasit lah, komdis lah, PSSI lah, karena kami akan mendapatkan teguran dan gaji saya bisa dipotong, katanya di situ. Dan istri saya marah. Tapi malam kelihatan Bojan Hodak tuh seperti berapi-api. Ini juga ditambah karena Persib Bandung gagal menang melawan Madura. Karena kalau Persib menang melawan Madura mah saya sih jamin ya tetap protes akan dilakukan, dan Bojan Hodak juga akan mengeluarkan statement, tapi tidak terlalu menggebu-gebu lah. Tapi karena Persib juga gagal menang, pada akhirnya memang tidak adanya Beckham sangat berdampak. Apalagi awalnya kan saya kira Beckham itu hanya tidak akan bermain 1 pertandingan, tapi ternyata 3 pertandingan sebelum nanti keluar banding akan seperti apa hasilnya. Yang otomatis juga di laga super big match yang sangat butuh kita kemenangan, laga melawan Persebaya, Beckham tidak akan bermain juga. Walaupun tentu 10 pertandingan akhir ini semuanya final bagi Persib Bandung. Paribasa pilih-pilih jeung ieu kudu imbang jeung ieu bae eleh, enggak, semuanya Persib wajib menang karena dihanap si anak kemarin sore Dewa United udah mulai menggebu. Kita harus memikirkan bagaimana caranya kita tidak terkejar oleh Dewa United, karena mikirkan Dewa eleh mah bukan urusan kita, itu urusan tim-tim yang akan bertanding dengan Dewa United. Yang harus kita pikirkan mah kumaha carana King Persib teu eleh teu imbang, kudu menang terus lamun hayang back to back juara. Sakitu ti pusat Bobotoh. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.